Halo, perkenalkan nama saya Christian Imers Tumorang dari kelas Hukum Perikatan Lokal L dengan NIM 23106 11152. Pada video ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar hukum perikatan. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum perikatan. Hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan memiliki hak menuntut pada pelaksanaan kewajiban dalam perikatan tersebut. Dalam hukum perikatan, perikatan timbul dari perjanjian atau undang-undang dan mengatur bagaimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi. Video ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar perjanjian dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak dengan mengeksplorasi prinsip-prinsip yang menjadi dasar sebuah perjanjian hukum. Yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menjadi dasar yang memungkinkan setiap individu untuk membuat atau menyusun perjanjian. Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. Kata semua dalam konteks ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat berbagai jenis perjanjian, tidak terbatas pada yang diatur dalam KUH Perdata. Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan isi dan syarat perjanjian, serta bebas memilih hukum yang akan diterapkan dalam perjanjian tersebut. Sebagai perwujudan dari kehendak bebas dan hak asasi manusia asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dan perjanjian tersebut memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Yang kedua, prinsip konsensualisme. Prinsip konsensualisme tercermin dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sah sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa perjanjian umumnya tidak memerlukan formalitas tertentu, cukup dengan adanya kesepakatan di antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mencerminkan bahwa adanya persesuaian kehendak dan pernyataan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga ada prinsip kepastian hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga dan hakim juga harus menghormati dan tidak mengintervensi isi perjanjian tersebut. Prinsip ini sesuai pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pasal yang keempat yaitu prinsip etikat baik. Prinsip etikat baik mengharuskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Pada pasal ini etikat baik lebih ditekankan pada tahap pelaksanaan perjanjian, bukan pada saat pembuatan perjanjian. Prinsip etikat baik dibagi menjadi dua jenis, etikat baik subjektif yang diartikan sebagai kejujuran batin dan etikat objektif yang diartikan sebagai kepatutan dan kewajaran. Pelaksanaan perjanjian juga harus mempertimbangkan keseimbangan isi perjanjian dan kondisi masyarakat sekitarnya, dengan menekankan bahwa perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1317 dan pasal 1338 KUH Perdata. Prinsip yang kelima yaitu prinsip personality atau kepribadian. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat membuat dan atau melakukan perjanjian untuk kepentingan pribadi atau dirinya sendiri. Prinsip ini didasarkan pada pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menyatakan bahwa secara umum seseorang tidak dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuat
dan tidak merugikan atau memberi manfaat kepada pihak ketiga kecuali dalam situasi tertentu yang diatur pada pasal 1317. Dan yang keenam yaitu prinsip force majeure atau keadaan memaksa. Prinsip ini menyatakan bahwa debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi apabila ketidakmampuan untuk memenuhi perjanjian disebabkan oleh keadaan memaksa yang berada di luar kendalinya. Keadaan memaksa ini merupakan situasi di mana debitur benar-benar tidak mampu melakukan apapun terhadap kondisi atau peristiwa yang tidak terduga. Yang ketujuh dan prinsip terakhir yaitu prinsip exceptio non adimpled contractus, yaitu prinsip bentuk pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat ketidakmampuan memenuhi perjanjian dengan alasan bahwa kreditur juga telah lalai dalam menjalankan perjanjian tersebut. Prinsip ini berlaku dalam perjanjian timbal balik. Mungkin sekian pembahasan saya mengenai prinsip-prinsip dasar perjanjian dalam hukum perikatan. Jikalau ada salah kata dan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.